Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Batubara dari Prodi Sejarah semester 2. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang saya ambil judulnya yaitu Pertempuran Medan Area yang mengguncang dengan kekuatan besar. Pertempuran Medan Area sejarah yang terlupakan. Latar belakang pertempuran Medan Area: persiapan strategi pasukan sekutu, taktik Jepang yang mematikan, korban dan akibat pertempuran, makna dari pertempuran Medan Area bagi Indonesia. Yang pertama, pertempuran Medan Area itu adalah sejarah yang terlupakan. Pertempuran Medan Area merupakan salah satu pertempuran sengit yang terjadi pada masa Perang Dunia Kedua di Indonesia. Namun, sangat disayangkan sejarah ini seringkali dilupakan dan tidak banyak orang yang mengetahuinya. Padahal pertempuran tersebut memiliki kepentingan yang besar bagi bangsa kita. Dan pada saat itu, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Inggris berusaha merebut kembali wilayah Indonesia dari tangan Jepang yang telah menjajah selama beberapa tahun. Namun, Jepang tidak tinggal diam dan mempersiapkan diri dengan taktik-taktik yang sangat mematikan. Pertempuran pun terjadi di daerah Medan Area dengan hasil yang sangat tragis. Jadi latar belakang dari pertempuran Medan Area yaitu pertempuran Medan Area merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Jadi pada tahun 1945, pertempuran ini melibatkan pasukan sekutu dan Jepang di wilayah Medan, Sumatera Utara. Latar belakang terjadinya pertempuran ini bermula dari keputusan Jepang untuk menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Namun Jepang tidak langsung menyerah di Indonesia. Mereka masih berusaha mempertahankan wilayahnya di Indonesia dan menolak untuk menyerahkan senjata mereka kepada sekutu. Hal ini yang memicu konflik antara pasukan Jepang dengan sekutu, termasuk pasukan Indonesia yang saat itu sedang berjuang merebut kemerdekaannya. Jadi latar belakang dari pertempuran tersebut itu yakni ketika sekutu menyerang kota Hiroshima dan Nagasaki, lalu Jepang pun menyerah kepada sekutu. Akan tapi sekutu tetap ingin menjadi Indonesia yang pada saat itu sedang diduduki oleh Jepang. Nah, di saat itulah Jepang nggak mau menyerahkan Indonesia. Jepang masih ingin mempertahankan Indonesia walaupun itu sekutu udah memberikan gencatan senjata. Nah, disinilah konflik antara sekutu dan Jepang, dan korban tersebut pun banyak sekali korban yang jatuh dalam perang tersebut, terutama warga negara Indonesia. Persiapan dan strategi pasukan sekutu melakukan persiapan yang matang sebelum memasuki medan perang di Medan Area. Mereka mengumpulkan informasi tentang kondisi medan, posisi musuh, dan ketika lawan. Selain itu, mereka juga melakukan pelatihan dan latihan untuk meningkatkan kemampuan tempur dan koordinasi antar pasukan. Strategi utama pasukan sekutu adalah untuk merebut dan menjaga kendali atas Medan Area. Mereka para pasukan sekutu menempatkan pasukan di titik-titik strategis untuk menghadapi serangan Jepang. Selain itu, mereka juga menggunakan taktik perang gerilya dan membangun pertahanan
dengan menggali parit dan membuat bunker. Jadi pasukan sekutu ini sudah mempersiapkan semuanya matang-matang sebelum masuk ke wilayah Medan, ya. Jadi pasukan sekutu itu udah mempersiapkan secara matang, ya, untuk mengambil kendali dan menjaga kendali, mengambil kendali ke atas wilayah Medan tersebut. Yang pada intinya itu sekutu itu sudah matang sekali, baik itu tentang informasi musuh, posisi musuh di daerah tersebut, kekuatan musuhnya kayak gimana, itu sekutu sudah sangat matang sekali akan hal-hal tersebut sebelum dia datang ke Medan tersebut. Sehingga pada saat sekutu datang ke Medan, di saat itulah sekutu menang karena mereka sudah sangat matang dalam informasinya, sehingga Jepang kocar kacir dibikinnya oleh sekutu, ya. Baik, lanjut. Taktik Jepang mematikan. Pasukan Jepang memiliki taktik yang sangat mematikan dalam pertempuran Medan Area. Mereka menggunakan teknik perang gerilya dengan memanfaatkan medan yang sulit dilalui oleh pasukan sekutu, seperti hutan dan rawa-rawa. Selain itu, mereka juga menggunakan jebakan dan ranjau darat yang sulit dideteksi untuk menghambat gerakan pasukan lawan. Taktik lain yang digunakan oleh pasukan Jepang adalah serangan bunuh diri atau namikaze. Tentara Jepang yang merasa tak mampu lagi melawan pasukan sekutu akan melakukan serangan bunuh diri dengan membawa bom dan menabrakkan dirinya ke kapal-kapal musuh. Taktik ini sangat efektif dan menyebabkan banyak korban di pihak sekutu. Ya, jadi taktik Jepang itu apabila, ya, taktik Jepang yang mematikan itu adalah teknik atau taktik serangan bunuh diri. Jadi jika pasukan Jepang sudah merasa terpojok, maka pasukan Jepang itu sudah membawa bom dan sudah siap dipasang, dan mereka pasukan Jepang itu berlari sekencang-kencangnya dan ditabrakkannya itu kapal-kapal musuh, baik itu sekutu ataupun yang segalanya yang pada saat itu, sehingga banyaklah terjadi korban banyaklah korban pada pihak sekutu tersebut. Baik, selanjutnya korban dan akibat pertempuran. Pertempuran Medan Area adalah salah satu pertempuran paling mematikan dalam Perang Dunia Kedua. Lebih dari 15.000 tentara sekutu tewas. Baik, pada saat pertempuran Medan Area itu merupakan pertempuran yang sangat mematikan pada Perang Dunia Kedua. Lebih dari 15.000 tentara sekutu tewas atau terluka parah, sementara korban Jepang yang mencapai lebih dari 5.000 orang. Selain itu, banyak warga sipil yang menjadi korban akibat serangan udara dan pengeboman yang dilakukan oleh pasukan sekutu. Jadi, ya, banyak sekali korban pada Perang Medan Area tersebut. Lebih-lebih ya atas pihak sekutu yang menewaskan, bahkan banyak yang terluka parah akibat perang tersebut sekitar 15.000
12.000 jiwa. Akan tetapi korban di Jepang itu sudah mencapai 5.000 orang. Dan selain itu juga banyak sekali warga sipil yang berasal dari negara Indonesia ini ikut merasakan ikut menjadi korban atas konflik dari Sekutu dan Jepang tersebut. Dampak pertemuan ini sangat besar terhadap infrastruktur dan lingkungan sekitar Medan area. Banyak bangunan, jalan rusak, serangan bom dan artileri. Dan itu lahan pertanian dan hutan yang ada di sekitar Medan area juga mengalami kerusakan yang cukup signifikan. Jadi dampak dari pertemuan tersebut itu selain memakan korban yang sangat banyak, juga banyak sekali bangunan jalanan yang rusak, bahkan lahan pertanian dan hutan pun menjadi rusak akibat konflik perang tersebut antara Sekutu dan Jepang. Baik, next, makna pertempuran Medan area bagi Indonesia. Jadi makna pertempuran Medan area merupakan salah satu peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Peristiwa ini memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menunjukkan semangat perjuangan dan keberanian para pejuang dalam melawan penjajah. Memahami sejarah pertempuran ini juga dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi generasi muda Indonesia untuk tetap bangga dengan identitas dan budaya bangsanya serta memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan negara. Ya, jadi gitulah kawan-kawan presentasi dari saya. Maaf apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang salah dari saya dalam menjelaskan PowerPoint yang saya sajikan tersebut. Saya mohon dibukakan pintu maaf. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.